Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan tentang skizofrenia. Saya Afdal Sikri akan menjelaskan tentang skizofrenia. Yang dimaksud dengan skizofrenia ini adalah salah satu bentuk gangguan psikosis yang menunjukkan beberapa gejala psikotik, kemudian ditambah dengan cerita lain seperti jangka waktu, kemudian konsekuensi dari gangguan tersebut tidak tumpah tindih dengan gangguan lain yang mirip. Kemudian skizofrenia ini adalah suatu penyakit otak persisten serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, kemudian pemikiran konkret dan kesulitan dalam memproses informasi, baik itu hubungan interpersonal serta memecahkan masalah. Kemudian orang yang mengalami skizofrenia ini akan mengalami perilaku seperti isolasi sosial, perilaku tidak teratur, kemudian berperilaku agresif, gerakan berulang, bisa menyakiti diri sendiri, dan sikap tidak ramah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Noveri akan menjelaskan mengenai skizofrenia. Konsep skizofrenia itu sendiri terdiri atas yang pertama itu ada definisi skizofrenia, simptom klinis, sejarah, etiologi, dan terapi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang poin mengenai sejarah skizofrenia. Sejarah skizofrenia ini istilah berasal dari bahasa Jerman, yaitu skizo adalah perpecahan atau split, dan penerus adalah min atau jiwa. Pada skizofrenia ini terjadi suatu perpecahan pikiran, perilaku, perasaan, email merupakan yang berjasa dalam sejarah modern. Yaitu ada juga Egon Blur mempunyai pandangan berbeda dengan Kaplan menyangkut dua poin utama, bahwa gangguan tersebut tidak selalu terjadi pada usia dini, dan gangguan tersebut bisa akan berkembang menjadi demensia tanpa dapat menghindari. Dengan demikian istilah yaitu skizofrenia ini yang berasal dari bahasa Yunani skizen yang artinya membelah, dan phren yang artinya akal, pikiran. Untuk mencerminkan utama kondisi tersebut berbeda dengan kepribadian yang terpecah. Blur mengartikan perpecahan fungsi psikik. Gejala lain dari skizofrenia seperti delasi, halusinasi, katatonia, dan negatifme. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan meneruskan penjelasan mengenai skizofrenia, yaitu gejala skizofrenia. Gejala awal dari skizofrenia umumnya itu muncul pada masa remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar terjadi pada masa remaja. Pada pria, gejala awal munculnya itu biasanya di masa usia 15-30 tahun. Sedangkan pada wanita, gejala itu biasanya muncul pada usia 25-30 tahun. Sejumlah gejala awal skizofrenia yaitu cenderung mengasingkan diri dari orang lain, itu seperti menyendiri, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Gejala skizofrenia ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Gejala positif itu mengacu pada perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat. Itu biasanya seperti halusinasi, delusi, kacau dalam berpikir dan berbicara, perilakunya kacau. Sedangkan gejala negatif itu mengacu pada hilangnya minat yang sebelumnya itu dimiliki oleh penderita. Gejala negatif itu dapat berlangsung beberapa tahun itu sebelum penderita mengalami gejala awal. Gejala negatif itu umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Di antaranya yaitu respon emosional yang ganjil seperti ekspresi wajah, nada bicara yang
gak berubah atau monoton, sulit untuk merasa senang atau puas, enggan bersosialisasi dan lebih memilih berdiam di rumah, kehilangan minat dalam motivasi berbagai aktivitas seperti menjalani hubungan atau berhubungan seks, pola tidur yang berubah, tidak nyaman berada dekat orang lain dan tidak mau memulai percakapan dan tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri. Selanjutnya itu psikoterapi. Psikoterapi untuk penderita skizofrenia ini bertujuan agar penderita itu dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan beberapa metode psikoterapi lainnya. Beberapa metode terapinya itu berupa terapi individu, yaitu pada terapi ini psikiater itu akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Di antara caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Selanjutnya itu terapi perilaku kognitif, yaitu terapi ini bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Kombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Selanjutnya itu terapi remediasi kognitif, yaitu terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.